Perbedaan dari jenis kesiapan siswa ya, itu Ibu siapkan ada video dan juga ada LKPD. Masing-masing silahkan disimak ya, disimak semuanya nyimak, terus juga LKPD, terus nanti ada presentasinya tiap kelompok. Oke? Kalau begitu kita mulai saja ya. Tadi pelajarannya sudah dibacakan, yaitu kita memahami tentang penurunan titik beku dan sifat koligatif larutan. Oh ya, sifat koligatif larutan itu apa? Saya tingkat dulu ya, nanti dilengkapi oleh sifat koligatif larutan itu yaitu sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat. Oh, aplaus untuk tidak bergantung pada jenis zat larutannya, tapi hanya bergantung pada konsentrasi. Ya, betul sekali kata Cinta. Terus Ibu yang tanya jenis sifat larutan koligatif ada berapa? Ya, kelompoknya. Sifat koligatif larutan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada elektrolit dan yang kedua ada non elektrolit. Betul sekali. Ada dua jenis larutan koligatif, sifat koligatif larutan yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Bedanya apa larutan koligatif, elektrolit dan non-elektrolit? Kelompok ini siapa? Ya, Asi, silakan Asi. Bedanya ionnya, kalau sifat koligatif larutan elektrolit itu ionnya lebih dari satu, kalau non elektrolit itu tidak atau sama dengan satu. Mantap.
Bisa selanjutnya kita nyimak video ya. Ya, Video, kemudian nanti LKPD-nya diisi, kemudian nanti presentasi. Oke, silakan disimak dulu. Ada yang di 9 menit ya. Silakan disimak dulu ya. Nanti apa yang pasti membantu kalian ditulis, dipresentasikan ya. Setelah mengisi LKPD.
yakni tentang sifat koligatif larutan. Nah, untuk pengertiannya sendiri, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi hanya bergantung pada konsentrasinya. Pada garis besarnya yang diapakan itu adalah konsentrasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan larutan. Jadi, larutan itu adalah campuran homogeni antara zat terlarut dan pelarutnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zat pelarut? Zat pelarut itu adalah benda cair yang melarutkan benda padat. Sedangkan untuk zat terlarutnya adalah benda padat yang dilarutkan oleh benda cair. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita memiliki air yang 100 derajat yang didih gitu. Terus dimasukkan gula, nah itu kan akan terlarut. Nah, yang pelarutnya itu adalah air, yang zat terlarutnya itu adalah gula. Nah, jadi intinya sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya. Sekarang yang akan difokuskan itu yakni tentang titik beku. Pertanyaan ke-1, apa yang dimaksud dengan titik beku? Titik beku adalah suhu di mana suatu zat, biasanya cairan, berubah menjadi padat. Untuk air, titik beku terjadi pada suhu 0, derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Pada suhu ini, molekul-molekul air kehilangan cukup energi untuk membentuk struktur padat es. Titik beku berbeda-beda tergantung pada jenis zat dan bisa dipengaruhi oleh tekanan atau adanya zat terlarut dalam cairan seperti garam yang bisa menurunkan titik beku air. Nah, pada minggu kemarin kita sudah melakukan praktek pembuatan es krim. Nah, itu termasuk pada penurunan titik beku. Nah, selain itu, di sini kan kita itu memiliki beberapa aspek ya tentang sifat koligatif larutan, yakni tentang penurunan titik uap. Rumusnya itu delta P. Terus penurunan titik beku, rumusnya delta TF. Kenaikan titik didih, rumusnya delta TB, dan tekanan osmotik, rumusnya itu adalah pi. Delta itu adalah perubahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Auditori. Plus untuk kelompok terima kasih, sukses ke depannya, semoga bermanfaat ilmunya ya. Terus selanjutnya kelompok mana? Kelompok kinestetik, kelompok kinestetik, silahkan. Yuk, 5 orang, perwakilan 5 orang ya, perwakilan 5 orang. Ayo cowok 2. Jaki, ayo. Oh ya, sama siapa? Yuk Dias. Oke. Yuk, 1 orang lagi siapa? Oh Jaki, Sakti. Haikal, oh Jaki. 3 orang, 1 orang lagi perempuannya. Ayo, udah. Oh udah asik. Ya silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah masih bersemangat? Masih atas antusiasnya. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang presentasi dari hasil video tadi. Oke, terima kasih. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ines Siti Nurasiah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dias Firmansyah. Saya Najwani Hayatul Baria. Saya Asinur Hasanah. Saya Janski Ujamadianto. Selanjutnya tadi video yang kita pelajari kami mengetahui pengertian dari sifat koligatif larutan. Apa sih pengertian dari sifat koligatif larutan? Jadi sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat larut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut. Dan buat sifat koligatif larutan dibagi menjadi 2, yaitu ada larutan elektrolit dan non elektrolit. Bisa dijelaskan oleh Kak As. Dan tadi
juga ya di video itu sifat koligatif adalah sifat khas yang dimiliki oleh sebuah larutan yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Lalu ada 4 aspek sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Untuk rumusnya yaitu untuk penurunan tekanan uap yaitu delta P, penurunan titik beku delta TF, kenaikan titik didih delta TB, dan yang terakhir tekanan osmotik yaitu IP. Sekian dari kelompok kami, sendirian tentang kasih dan sekian terima kasih. Terima kasih untuk kelompoknya. Ya. Selanjutnya silahkan satu kelompok lagi, kelompok auditori. Ya, silahkan. Satu orang lagi ya, Dede. Rizky. Seragam tangan dia. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok terakhir yaitu kelompok visualisasi akan mempresentasikan tentang pengamatan video yang tadi kita lihat bersama-sama. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Nadir Ratu Beliza. Saya Rismaya. Saya Lilis Rahmawati. Saya Dimas Fauzi. Saya Rizky Rizwandi. Baik, langsung saja kepada pemateri, silakan dibacakan hasilnya. Baik, dari video yang telah kami simak tadi, kami mendapat pengertian dari sifat koligatif larutan, yaitu suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Nah, sifat koligatif ini tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Dan sifat koligatif ini memiliki 2 aspek, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Oh iya, jenis. Dan untuk aspeknya yaitu ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua, penurunan titik beku atau delta TF. Yang ketiga, kenaikan titik didih atau delta TB. Yang keempat, tekanan osmotik atau disimbolkan B. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan titik beku? Jadi titik beku adalah suhu cairan saat dia berubah dari cair menjadi padat pada tekanan atmosfer. Nah, yang kedua, pertanyaannya, simpulkan bagaimana jumlah partikel zat terlarut mempengaruhi titik beku larutan. Jawabannya, semakin banyak partikel zat terlarut dalam suatu larutan, artinya semakin banyak penghalang zat tersebut untuk membeku. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap penurunan titik beku. Jadi, semakin besar konsentrasi titik beku akan semakin kecil, berarti penurunan titik beku semakin besar. Di sini juga ada macam-macam satuan dari konsentrasi larutan, yaitu yang pertama ada molaritas yang dilambangkan dengan huruf M besar. Yang kedua ada molalitas yang dilambangkan dengan M kecil, dan yang ketiga yang terakhir yaitu fraksi mol yang dilambangkan dengan X. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu sudah selesai berarti presentasinya. Nah, kita